Hari ini 10 November kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Ia lahir di Tuscany, Italia dari sebuah keluarga bangsawan kaya. Ia diangkat menggantikan Paus Sixtus III dan dinobatkan pada tanggal 29 September tahun 440. Ketika terpilih menjadi paus, ia sedang menjalankan suatu misi diplomatik di Gaul atas permintaan Kaisar Valentinianus III. Misi itu ialah mendamaikan Aetius dan Albinus, dua jenderal kekaisaran yang bertikai, sehingga melemahkan pertahanan bangsa Perancis melawan serangan bangsa barbar. Pengangkatan dirinya menjadi paus sungguh mengejutkan, karena pada waktu itu ia masih berstatus diakon agung di diosis Roma. Pada tahun 442, Leo menghadapi masalah-masalah serius di dalam diosesnya, khususnya di Aquileia, Italia. Di sana ada beberapa pengikut Pelagius, seorang rahib Inggris yang menyebarkan ajaran sesat Pelagianisme, berniat kembali ke pangkuan gereja, namun tidak sudi melepaskan ajaran sesat yang telah dianutnya. Hal ini sangat merisaukan Leo, karena di antara ajarannya yang lain, Pelagius dengan tegas menolak pentingnya rahmat Allah bagi keselamatan. Menghadapi hal ini, Paus menuntut agar semua pengikut Pelagianisme yang mau kembali ke pangkuan gereja harus membuat pengakuan umum di hadapan sinode para uskup di wilayahnya dan secara terbuka menolak Pelagianisme. Selanjutnya Leo menghadapi lagi aliran Manichaeisme yang mengajarkan adanya dualisme antara prinsip kebaikan dan kejahatan. Ditumpangi oleh bangsa Vandal yang suka berperang, banyak penganut Manichaeisme berimigrasi dari Kartago ke Italia dan menetap di Roma. Menghadapi bahaya aliran sesat ini, maka pada tahun 443 Leo menggalakkan kampanye menentang para penganut Manichaeisme itu. Ia didukung oleh Kaisar Valentinianus III. Banyak penganut aliran itu kemudian bertobat dan kembali ke pangkuan gereja. Di luar Roma, Paus khawatir akan bahaya bangkitnya kembali Priscillianisme di Spanyol, yang dalam beberapa hal sama dengan Manichaeisme. Sebagai jawaban terhadap seruan Paus, para uskup Spanyol menyelenggarakan sinode untuk menghukum aliran sesat Priscillianisme di Spanyol. Paus juga menyerang aliran sesat monofisitisme yang mengajarkan bahwa Kristus hanya mempunyai satu kodrat, yaitu kodrat ilahi. Ajaran ini menentang dogma tentang Kristus, pribadi ilahi yang mempunyai dua kodrat, Allah sekaligus manusia. Aliran ini berkembang luar biasa cepatnya, sehingga Santo Flavianus, Patriark Konstantinopel, menyerukan kepada Leo akan dukungannya
sebagai pembela dan pimpinan tertinggi gereja. Leo menjawab seruan itu dalam sebuah suratnya kepada Flavianus. Di dalamnya, ia menandaskan secara jelas bahwa Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia, tetapi satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Surat kepada Flavianus ini kemudian menjadi pokok keputusan Konsili Kalsedon. Ketika Kaisar Theodosius II, pendukung kental para penganut monofisitisme, mendengar pernyataan Paus itu, ia segera memerintahkan Dioskorus, Patriark Alexandria yang menganut monofisitisme, untuk menyelenggarakan satu konsili di Efesus. Uskup-uskup yang berkumpul dalam konsili itu dijaga ketat oleh pasukan-pasukan kekaisaran. Santo Flavianus dipersalahkan dan mati karena pembelaannya terhadap ajaran iman yang benar, sebagaimana ditekankan Paus Leo. Paus Leo mengutuk konsili itu dan menamakannya sebagai Konsili Para Penyamun. Sebagai protes terhadap keputusan konsiliar itu, Paus Leo menyelenggarakan sebuah konsili lain di Kalsedon pada tahun 451. Sekitar 600 uskup yang berkumpul dalam konsili itu menerima ajaran dogmatik Leo yang tertulis di dalam suratnya kepada Santo Flavianus. Dalam tulisan-tulisan yang bernada keras maupun manis, ia menyerang semua bid'ah itu. Ia pantang menyerah, seperti seekor singa menerjang setiap mangsa yang ada di hadapannya. Selain menghadapi berbagai aliran sesat itu, Leo juga menghadapi serangan terhadap kota Roma. Tercatat serangan Attila, raja bangsa Hun, pada tahun 452, dan serangan Genseric, raja bangsa Vandal yang suka berperang. Leo bersama sekelompok imam dan senator Roma menghadapi Attila dan berbicara dengannya. Ia berhasil meyakinkan Attila agar segera menarik pasukan-pasukannya dan tidak menyerang kota Roma. Demikian juga terhadap Genseric, raja Vandal itu. Leo benar-benar menghadirkan kembali sosok Rasul Petrus yang membela Yesus dengan pedangnya. Ia berhasil menerjang bangsa-bangsa barbar yang mau menghancurkan kekristenan. Dengan semua tindakannya, Leo menjadi salah seorang paus pembela ajaran iman yang benar dan pembela kota Roma dari serangan bangsa barbar. Ia seorang gembala yang baik yang berani membela umatnya dari berbagai serangan. Ia menjadi teladan bagi para gembala penuh semangat, berhati lapang tetapi tetap saleh, sehingga dapat bertindak secara fleksibel. Surat-surat dan khotbah-khotbahnya sangat bernilai karena buah pikirannya yang dalam. Selain dikenal sebagai penulis, orator, diplomat, negarawan, dan teolog, Leo juga seorang administrator berat. Selama masa pontifikatnya, ia membangun dan memperbaiki banyak gereja. Masa kepemimpinannya menandai salah satu masa yang paling penting dalam
sejarah gereja perdana. Ia wafat pada tanggal 10 November tahun 641 dan dimakamkan di ruang depan Basilik Santo Petrus. Beliau adalah paus non-martir pertama dalam sejarah gereja. Pada tahun 688, Paus Sergius I memindahkan relikwinya ke bagian dalam basilik itu. Pada tahun 1607, para pekerja menggali kembali relikwinya dan memindahkannya ke dalam Basilik Santo Petrus yang baru. Pada tahun 1754, Paus Benediktus ke-15 menggelari Leo sebagai pujangga gereja.